Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Rabiatul Adawiyah. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam, kelas 3 BKI, mata kuliah Tafsir BK, dosen pengampu Bapak Miskari yang saya hormati dan yang saya takdimi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi UAS, yang dimana UAS ini yang diberikan oleh beliau. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama saya mengambil etika dakwah, yang kedua yaitu taubat. Nah, yang pertama saya akan jelaskan etika dakwah. Apa saja sih yang di dalam isi-isi dalam kandungan tafsir ayatnya? Nah, di dalam surah An-Nahl ayat 125 sampai 127, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in qafartum fa'aqubu milli ma'ukumtum bihi wala an sabartum lahum khairul lasabirin. Nah, yang artinya yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan buatlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik orang-orang yang sabar. Nah, di dalam penjelasan makna itu, wal mau'idatil hasanah, dengan hikmah, pelajaran yang baik, maksudnya yaitu ketika mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dengan cara yang baik. Salah satunya itu gunakan lemah lembut dan tidak menyinggung perasaan mereka, serta sesuai dengan porsinya. Jadi ambillah seseorang itu dengan selayak-layaknya, lembut, dan bagaimana kita untuk mengetahui karakternya seseorang. Nah, wajadiluhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Maksudnya yaitu ketika berdakwah dan mereka membantah dakwah yang diberikan, maka bantahlah mereka dengan bantahan yang tidak menyelut api kemarahan. Nah, maksudnya itu yaitu bila membantah dakwah yang diberikan, maka janganlah sampai kita mengeluarkan amarah kepada mereka. Dan juga a'lamu biman dhalla, itu mengetahui tentang siapa yang tersesat. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang siapa orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Allah itu maha tahu segalanya. Jadi jangan takut, karena sesungguhnya
Allah lah yang maha tahu siapa orang-orang yang tersesat di jalannya, maka Allah itu yang akan menolongnya. Tuh. Dan fa'aqamul billah ma'u kuntum bihi, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Maksudnya dibolehkan hukumnya untuk membalas perbuatan jahat yang ditimpakan kepada diri seseorang, dengan syarat balasan tersebut sama kadar bobotnya dengan perbuatan jahat yang dirasakan atau yang diterima. Sobertum lahum khair, kamu bersabar sesungguhnya itulah yang lebih baik, maksudnya. Nah, memang secara hukum diperbolehkan untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi bila bersabar maka itulah yang lebih baik di sisinya. Di dalam surah An-Nahl ini, yaitu surah An-Nahl terdiri dari bahasa Arab, yaitu An-Nahl, yaitu lebah, adalah surah ke-16 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 128 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Surah An-Nahl ini dinamakan An-Nahl yang berarti lebah karena di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Lebah adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quranul Karim. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit. Nah, jadi madu ini berguna dan bermanfaat untuk orang lain, karena madu inilah yang dibuat oleh manusia, terkadang dibuat untuk membuat ramuan untuk campur-campuran. Nah, madu inilah bermanfaat untuk orang lain, yaitu untuk menyembuhkan penyakit. Nah, di dalam Al-Quran mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi zaman dahulu, ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, di dalam An-Nahl, lebah ini tidak lain dari makhluk yang mendapat berkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat wahyu dan ilhamnya sehingga ia dapat menempuh jalan hidupnya. Dalam lisan Al-Arab, An-Nahl bentuk mufradatnya yaitu tunggalnya An-Nahl adalah serangga penghasil madu. Abu Ishaq Al-Sujad mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala Asya wa Jalla, yang berbunyi, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Boleh jadi dinamakan Nahl lebah karena Allah Subhanahu wa taala Asya wal Jallah menjadikan manusia mengambil madu yang keluar dari perutnya, dengan mengartikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pendapat. Yang lain mengatakan bahwa kata itu berasal dari bahasa Arab. An-Nahl dapat dipandang sebagai muzakkar, maskulin, dan sebagai muannas, juga feminin. Ia dijadikan Allah SWT sebagai kata muannas.
pada firman-Nya, An-Takzim al-jibal buyutan, supaya kamu feminin mengambil tempat tinggal di gunung-gunung orang yang memandangnya. Sebagai muzakkar, karena lafaz adalah muzakkar, Nahl dan orang yang memandangnya sebagai muannas, karena ia adalah kata jamak dari Nahl. Dalam hadis riwayat Ibnu Umar disebutkan perumpamaan orang beriman adalah seperti lebah. Kenapa? Bila ia makan, maka ia makan yang baik, dan bila jatuh, maka ia jatuh atas yang baik. Riwayat terkenal menyebutkan bahwa ia dibaca dengan al-halal mujamah, yaitu sebagai kata mufrad dari Nahl. Agama dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ia dibaca dengan al-lahal muhamalah. Nahl untuk menunjukkan madu lebah. Segi keamanan antara keduanya adalah ketelitian dan kejelian lebah. Bahayanya yang sedikit keahlian, kegunaan, keperdegariannya dan usahanya di malam hari, kebersihan dan kotoran, dan makanannya yang baik. Ia tidak makan dari usaha orang lain, karena lebah ini mempunyai karakter yang keberusahaannya yang sangat luar biasa dan kemandiriannya, karena dia tidak seperti orang lain yang makan dari usaha orang lain. Dia makan dari usahanya sendiri. Nah, disebutkan dalam beberapa tafsir bahwa an-nahl dengan ha berbaris di atas dinamakan demikian karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nahalahu madu yang keluar dari tubuhnya. An-nahl menurut logat penduduk Hijaz dipandang sebagai kata muannas. Kenapa? Dan setiap kata jamak, di mana antara kata jamak dan mufradnya itu tidak dibatasi selain oleh al-ha. Disebutkan juga bahwa lebah itu ada 2 jenis. Satu, jenis hidup di gunung-gunung dan juga di hutan yang menampakkan tidak terbiasa dengan manusia. Dan jenis satu lagi yaitu hidup di rumah-rumah penduduk seperti di rumah kita semua. Di situ sudah terbiasa dengan manusia. Nah, di sini ini ada 2 jenis. Ya, kan sudah disebutkan tadi jenis yang pertama dan juga jenis yang kedua. Dan juga di selain modern dalam menjelaskan dan menegaskan semua itu terbukti dari kajian dan penelitiannya yang dilakukan oleh para saintis dalam bidang ini bahwa kata an-nahl lebah yang dimaksud adalah kata umum yang mencakup banyak jenis. Nah, dibolehkan untuk membalasnya atau memilih bersabar sebagai alternatif pilihan yang lebih baik. Asbabun nuzul surah An-Nahl ayat 125 sampai 126 dalam pembahasan dari beberapa referensi buku tafsir telah didapati bahwa ayat 125 dari surah An-Nahl asbabul nuzulnya yaitu ketika Hamzah gugur dalam perang Uhud di dalam keadaan tercincang ketika Nabi SAW melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau bersabda juga bersumpah melalui sabdanya yang berbunyi, sesungguhnya aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Namun berbeda halnya dengan ayat ke-126, para musafir berbeda berpendapat seputar sebab yaitu an-nuzul diturunnya ayat ini
Al-Walid menerangkan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah SAW menyaksikan jenazah 70 sahabatnya. Nah, di saat dalam perang Uhud, termasuk Hamzah paman Rasulullah. Al-Qura'i menyatakan bahwa ayat ini turun di Mekah ketika adanya perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga di sini berdasarkan di dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Kementerian Agama. Ini Allah memberikan pedoman kepada Rasulullah SAW tentang cara mengajak manusia dakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini maksudnya ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni syariat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Pertama, Allah SWT menjelaskan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya dakwah untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan menuju ridhonya, bukan dakwah untuk pribadi. Karena di dalam dai, yaitu yang berdakwah ataupun untuk golongan dan kaumnya Rasul, dalam kaumnya Rasulullah SAW diperintahkan untuk menegakkan agama Islam. Nah, di situ tadi ada juga tafsirnya, dan juga ada tafsir Jalalain, yaitu ud'u. Apa itu ud'u? Yaitu serulah. Dimaksud serulah yaitu serulah manusia, menyuruh manusia, hai Muhammad, ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbimu, yakni agamanya, bil ahkamah, dengan hikmah, bil hikmah, dengan hikmahnya, wal mau'idatil hasanah, dengan Al-Quran dan pelajaran. Pelajaran yang baik dan juga nasihat yang lembut. Wajadiluhum billati, dan bertahanlah mereka dengan cara bantahlah, hiya ahsan, yang baik. Menyuruh manusia mereka untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan lemah lembut, dan berpenampilah kepada mereka tanda-tanda kebesarannya, atau dengan hujah yang jelas. Inna rabbahu wa'alamu, sesungguhnya Rabbimu dialah yang lebih mengetahui atau maha mengetahui. Nah, inilah tafsir yang satu tadi, yang dua. Nah, yang ketiga yaitu ada juga tafsir Ibnu Katsir. Nah, di sini ada juga 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih baik dan juga mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, karena Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Tafsirnya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulnya berseru kepada manusia, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat serta anjuran yang lebih baik. Dan jika orang-orang itu tersebut mengajak berdebat, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan lemah lembut. Allah SWT lebih mengetahui tentang siapa yang durhaka, tersesat dari jalannya, dan siapa yang bahagia
dan jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang taubat. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang dijelaskan yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil ma'lu wa syayarallahu a'malukum wa rasuluhu wal mu'minuna wasturadduna ila alimil ghaibi wa syahadatil wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 105 yang saya baca tadi adalah ayat tentang motivasi amal dan etos kerja. Di dalam tafsir kandungan maknanya, surah At-Taubah merupakan surah Madaniyah, yaitu semuanya ayatnya termasuk ayat 125 diturunkan di Madinah dinamakan surah At-Taubah. Karena banyak diulang kata taubah dalam surah ini, yakni pada ayat 3 dan juga ayat ke-5, ayat ke-11, ayat 27, ayat 74, dan juga ayat 104 dan ayat 112 dan 1. Nah, di dalam surah At-Taubah ayat 105 beserta artinya tadi yang menjelaskan di sini yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam tafsir surah At-Taubah ayat 105 ini, tafsir surah Al-Isyrah ayat 105 ini disaringkan dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir fi Sahihil Quran dan juga tafsir Al-Ashhar dan tafsir Al-Munir. Nah, di dalam harapannya ini agar ringkas dan juga mudah memahami, kami memaparkan menjadi beberapa poin-poin di dalam ini, dimulai dalam redaksi ayat dan artinya, kemudian diikuti dengan tafsirnya, dan merupakan intisyari dari tafsir-tafsir yang saya sebut di atas tadi. Nah, di sini wal mu'minun wasturadduna ila alimil ghaibi wa kull malau wa syarallahu amalukum wa rasulahu wa syahadatil wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, yang tadi saya bacakan artinya itu. Nah, di sini yang poin yang pertama yaitu dalam surah At-Taubah ayat 105 ini adalah perintah beramal dan juga bekerja. Wa kul mala, dan katakanlah, bekerjalah kamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beramal soleh. Jika pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa Allah menerima taubat, maka taubat tidak boleh berhenti pada niat baik saja, tetapi harus diikuti dengan amal. Berbuatlah amal yang banyak, berbuatlah amal yang soleh kepada orang lain. Di dalam Buya Hamka menjelaskan, amal adalah pekerjaan, usaha, perbuatan, dan keaktifan hidup. Maka selain beribadah, orang yang beriman juga harus bekerja dengan berusaha. Terutama sesuai dengan bakat dan juga dalam kemampuannya seseorang. Sebagaimana firman Allah tentang etos kerja dalam ayat di sini, yaitu wa kulla yarsalu ala syah kitabul qurbakum
a'lamu biman huwa ahda sabila. Nah, yang artinya katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Surah Al-Isra 84. Dan juga di poin yang kedua ini, Allah melihat amal dan pekerjaan. Di dalam poin yang kedua dalam surah At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah melihat amal hambanya. Fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Allah Maha mengetahui segala perbuatan manusia yang ia lakukan, maupun baik dan juga buruk. Nah, Allah juga memberikan motivasi hambanya untuk beramal dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu seluruh amal akan dipertanggungjawab, baik dari amal buruk, amal baik. Nah, disitulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Nah, di dalam ayat ini kembali di poin ketiga dalam surah At-Taubah ayat 105 ini menjelaskan bahwa seluruh manusia akan kembali kepada Allah SWT, mempertanggungjawabkan jawaban amal perbuatannya di masa hidupnya. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wa syuhadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, dan diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu. Nah, di atas tadi sudah saya sebutkan dalam tafsir-tafsir dan juga dalam firman-firmannya, ayat-ayatnya. Alhamdulillah di situ cukup jelas bahwasanya dalam tafsir itu dan juga ayat Taubah yang telah saya baca tadi di atas. Nah, di sini saya baca ayat tentang kandungan surah At-Taubah ayat 105. Di sini dalam kandungannya yaitu Allah memperintahkan hambanya untuk beramal dan bekerja, sebaliknya Allah melarang sikap malas dan membuang-buang waktu. Dan juga Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena ria, karena ingin dipuji oleh manusia, oleh kawan-kawan, oleh orang pejabat, tidak. Dan juga Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal, dalam pekerjaannya, karena proses itulah yang dilihat dan dinilai oleh Allah SWT. Allah juga Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik dari perbuatan buruk dan baik di masa di dunia ini. Nah, setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan jawabannya dalam yang dikerjakan amalnya di masa di dunia, di masa kehidupan yang telah dikerjakan. Nah, demikianlah di dalam surah At-Taubah ayat 105, mulai dari tulisan Arabnya tadi, dalam tafsirnya, dalam kedakwahnya sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Inilah manusia yang terletak dari kesalahan dan lupa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kepada Bapak Miskari. Terima kasih atas bimbingannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.